Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Wijaya, tutor atau pengajar PKBM Miftahul Sa'adah. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan program Best Practice dalam mengikuti lomba inovasi pengelola PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dengan tema Inovasiku Menuju Subang Jawara. PKBM Miftahul Sa'adah didirikan pada tahun 2015 di bawah Yayasan Al-Arif Miftahul Sa'adah beralamat di Jalan PLTA Gunung Tua, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, di bawah kepemimpinan Bapak Haji Ali Muhyiddin SAG MSI, memiliki 7 orang tutor dan warga belajar sebanyak 120. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan, membangun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional dituntut untuk lebih kompeten dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat. Standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan kesetaraan pada dasarnya sama dengan SKL pendidikan formal, dengan penekanan pada orientasi pengembangan olah karya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program pendidikan kesetaraan PKBM, yaitu kompetensi keterampilan berwirausaha. Kondisi sampai dengan saat ini masih banyak lulusan program kesetaraan PKBM yang masih belum mempunyai kemampuan keterampilan berwirausaha. Padahal mereka sering dihadapkan pada situasi lingkungan, budaya, dan dunia kerja yang penuh dinamika dan persaingan, sehingga mereka perlu memiliki life skill yang memadai supaya bisa bersaing dan mandiri, terutama dalam hal peningkatan kehidupan sosial ekonominya. Kegagalan dalam melaksanakan pengembangan program-program PKBM dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan strategi pengelolaan lembaga PKBM yang kurang efektif. Oleh karena itu, sudah saatnya pengelola PKBM berusaha secara optimal untuk meningkatkan pengelolaan PKBM dengan menggunakan ilmu pengelolaan atau manajemen yang baik, terutama yang mengacu pada sistem manajemen dan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Dengan adanya sistem manajemen PKBM yang baik, diharapkan setiap PKBM dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh lembaga masing-masing, terutama sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan juga sumber daya informasi, sehingga pada akhirnya tujuan organisasi PKBM dapat dicapai secara efektif yang nantinya akan berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan nasional. Dalam menjawab tantangan perkembangan zaman dan persaingan dalam bidang usaha, PKBM Miftahul Sa'adah hadir dengan berbagai program dan strategi. Salah satunya adalah program Simadu Jawara Subang. Sistem manajemen dalam usaha menjadikan wirausaha sukses dan berkembang. Simadu Jawara Subang merupakan program kolaboratif antara pengelola, tutor, warga belajar, masyarakat, dan juga stakeholder yang mampu mendukung berjalannya program ini. Dari latar belakang masalah yang ada untuk menjalankan program Simadu Jawara Subang di PKBM Miftahul Sa'adah, PKBM Miftahul Sa'adah berusaha untuk mengembangkan kompetensi keterampilan berwirausaha warga belajar PKBM dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis life skill, terutama kecakapan vokasional, di mana life skill dilatihkan dengan 2 cara, yaitu terintegrasi melalui mata pelajaran kelompok akademik dan tersendiri dalam mata pelajaran kelompok kecakapan bermata pencaharian.
Dalam pemecahan masalah sistem manajemen lembaga PKBM, ada 6 aspek yang dapat dilaksanakan dalam mensukseskan program Simadu Jawara Subang PKBM Miftahul Sa'adah. Yang pertama, filosofi PKBM, di mana idealisasi PKBM yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat. Yang kedua adalah tujuan PKBM, merupakan formulasi yang menjelaskan arah yang harus dicapai atau visi dari PKBM itu sendiri. Yang ketiga, bidang kegiatan PKBM, menggambarkan ruang lingkup kegiatan dan permasalahan yang digarap oleh PKBM. Yang keempat, komponen PKBM adalah sebagai pihak yang terlibat dalam PKBM itu sendiri. Yang kelima, parameter PKBM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan ataupun tingkat keberhasilan suatu PKBM. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karakter PKBM, menjelaskan nilai-nilai positif yang harus menjiwai suatu PKBM agar PKBM tersebut dapat mencapai tujuannya secara sehat dan berkelanjutan. Setidaknya ada 7 karakter yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam suatu PKBM. Yang pertama, kepedulian terhadap yang lebih berkekurangan. Yang kedua, kemandirian dalam penyelenggaraan. Yang ketiga, kebersamaan dalam kemajuan. Yang keempat, kebermaknaan setiap program dan kegiatan. Yang kelima, kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi. Yang keenam, fleksibilitas program dan penyelenggaraan. Yang ketujuh, pembaharuan diri yang terus-menerus atau continuous improvement. Dalam memecahkan masalah untuk manajemen lulusan pendidikan kesetaraan, saya sebagai tutor PKBM bersama rekan-rekan di PKBM Miftahul Sa'adah memerlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Dan strategi yang saya anggap paling tepat adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran berbasis life skill, di mana strategi ini diterapkan melalui 2 cara, yaitu terintegrasi melalui mata pelajaran kelompok akademik dan tersendiri dalam mata pelajaran kelompok kecakapan bermata pencaharian. Setiap tutor dituntut tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menyisipkan materi pembelajaran berbasis life skill. Hal sederhana yang saya himbau kepada siswa adalah tentang pemanfaatan lahan kosong di depan atau belakang rumah siswa, di mana mereka bisa membuat dapur dan apotek hidup dengan menanam tanaman yang sering digunakan sehari-hari seperti tomat, cabai, semanggi, dan lain-lain, sehingga diharapkan mereka belajar mengelola dan memproduksi kebutuhan hidup mereka sendiri dan terhindar dari sifat konsumtif, sehingga mereka dapat meminimalisir pengeluaran rumah tangga. Dan lebih jauhnya, diharapkan mereka punya keinginan untuk menjual hasil produksi pertanian tersebut. Jenis mata pelajaran bermata pencaharian yang dipelajari di PKBM Miftahul Sa'adah yang merupakan salah satu strategi dalam penerapan program Simadu Jawara Subang, diantaranya yang pertama, teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Bertujuan untuk melatih teknis ICT agar warga belajar PKBM mampu menggunakan komputer dengan tertib dan aman, mampu merakit PC, mampu menginstal program, mampu mengakses, memilih, dan menggunakan informasi dari internet, dan tentunya mampu mengembangkan usaha berbasis komputer. Berikutnya adalah perikanan.
Pengajaran life skill di bidang perikanan sesuai dengan potensi alam dan ekonomi lokal Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang yang banyak memiliki pemancingan dan sistem perairan yang baik. Program Kewirausahaan Desa atau KWD yang dilaksanakan dari tahun 2010 terus berlanjut sampai saat ini dengan fokus kepada bidang budidaya ikan bawal, nila, dan ikan mas. Program berikutnya adalah jasa menjahit melalui pendidikan kecakapan hidup atau PKH dan pendidikan kewirausahaan atau PKW. Keterampilan usaha yang saya dan teman-teman kembangkan di bidang jasa terutama adalah menjahit, karena peralatan dan perlengkapan yang ada di PKBM cukup memadai. Kami hanya mendatangkan narasumber teknis di bidang menjahit dan bekerja sama dengan LPK dalam hal uji kompetensi keterampilan menjahit, sehingga setelah mereka lulus, mereka bukan hanya menerima ijazah PKBM, tetapi juga sertifikat keahlian menjahit dari lembaga dan LPK. Program berikutnya adalah menjadi reseller pengadaan piala dan medali. Dengan sistem manajemen pemasaran yang baik, 2 tahun ini PKBM Miftahus Sa'adah mendapatkan penghasilan dari kegiatan wirausaha berniaga dengan menjadi pemasok piala dan medali kelulusan yang sampai saat ini sudah bisa melayani 30 lebih lembaga baik dari jenjang PAUD, SMP, dan SMA. Dalam melaksanakan program yang dijalankan tentu tidak terlepas dari beberapa kendala. Di antaranya, masih kurangnya kompetensi tutor di beberapa bidang keterampilan sehingga harus mendatangkan narasumber teknis dari luar. Yang kedua, minimnya dana untuk mendukung keberhasilan penerapan keterampilan bermata pencarian sehingga kami hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di PKBM saja. Yang ketiga, kurangnya modal usaha sehingga beberapa kegiatan usaha PKBM tidak semuanya berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Untuk meningkatkan output strategi ini, saya dan rekan-rekan berusaha mencari alternatif pengembangan. Di antaranya, yang pertama bekerja sama dengan Disnaker dan Dinas Pertanian untuk mengadakan pelatihan keterampilan dan penyaluran siswa di dunia usaha atau dunia industri yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pemagangan di dunia usaha atau dunia industri seperti pemagangan siswa di perusahaan perikanan, tailor, atau catering. Ketiga, memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, terutama untuk memperluas pangsa pasar hasil keterampilan siswa dan lembaga PKBM, seperti bekerja sama dengan konveksi, toko, warung, pemancingan, dan lain-lain. Adapun dampak dari program Simadu Jawara Subang PKBM Miftahus Sa'adah, baik dampak bagi warga belajar maupun dampak bagi tutor PKBM dan dampak bagi lembaga sebagai berikut. Demikian program unggulan Simadu Jawara Subang PKBM Miftahus Sa'adah yang dapat kami sampaikan. Semoga program yang dijalankan mampu meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam bidang kewirausahaan sehingga dapat pula mensukseskan program Jawara di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Rakyat Subang gotong royong, Subang Jawara, jaya istimewa sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.